Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suudah Armanda Firda, NIM 932400619, dan teman saya Nikendiah Kurniasari, NIM 93240303019. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami yang berjudul Proposal Penelitian tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kinerja Pegawai di Kantor Pemerintahan. Adapun latar belakangnya ialah peningkatan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi, dan hiburan, serta di dunia bisnis atau kerja dirasakan meningkat akibat saling keterkaitan dan ketergantungan dalam era globalisasi saat ini. Melalui teknologi informasi, seseorang dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan, mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, rumusan masalah yang ingin kami buat berdasarkan latar belakang. Ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kantor pemerintahan. Yang kedua, apa faktor yang dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kantor pemerintahan. Yang ketiga, bagaimana strategi penerapan teknologi dan informasi di kantor pemerintahan. Yang keempat, bagaimana upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor pemerintahan. Dan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah dituang dalam poin rumusan masalah. Adapun penelitian terdahulu, menurut Prasetyo ABM Al-Musaddiq dan Heru S tentang pemanfaatan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan judul Pengaruh Kemudahan dan Kemanfaatan Website terhadap Kinerja Karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Penelitian ini untuk mengetahui kemudahan dan kemanfaatan website yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, baik secara simultan maupun parsial, pada karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Dan menurut Nasir A. dan Ranti Oktari yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internet terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Hal ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. Adapun pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS atau sebuah software pengolah data statistik yang digunakan untuk analisis. Dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan internet di kalangan pemerintahan sangat membantu dan mempermudah pemerintahan dalam melaksanakan pekerjaan di
Kajian teoritis terbagi menjadi 4, yaitu pemanfaatan, teknologi informasi dan komunikasi, kinerja pegawai, dan kantor pemerintah. Saya akan menjelaskan pemanfaatan. Menurut J.S. Badudu mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal cara hasil kerja dalam memanfaatkan suatu yang berguna. Apabila suatu hasil kerja itu tidak berguna, maka tidak dapat dikatakan bermanfaat. Pemanfaatan dari hal yang berguna dan bisa dipakai tidak hanya secara langsung, akan tetapi bisa tidak secara langsung. Selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan bagian dari sistem informasi yang menggunakan perangkat komputer. Perangkat komputer tersebut berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan dengan berguna untuk meningkatkan penyaluran informasi agar menjadi lebih efektif dan berkualitas. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dari komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan atau penerima pesan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dengan menggunakan bantuan media. Selanjutnya yaitu kinerja pegawai adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan instansi. Selanjutnya yaitu kantor pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi kementerian atau departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan, lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha milik daerah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Ini ialah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena merupakan alat yang dapat berhubungan dengan responden. Mengetahui lokasi penelitian, data, dan sumber data ini diambil dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data ialah wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Pengecekan keabsahan data melalui 3 tahapan pendahuluan. Penyaringan dan melengkapi data yang masih kurang. Teknis analisis data ialah analisis induktif, analisis lapangan, proses interaktif, dan proses siklus. Tahap penelitian pra-lapangan yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan. Tahap lapangan, memahami latar penelitian, memasuki area penelitian, sambil berperan mengumpulkan data. Dan yang terakhir, analisis data, menjelaskan teknis dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengelola atau menganalisis data. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ada 4, yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kantor pemerintahan. Yang kedua, faktor yang dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kantor pemerintahan. Yang ketiga, ada strategi penerapan teknologi dan informasi di kantor pemerintahan. Yang keempat, upaya meningkatkan kinerja pegawai di kantor pemerintahan. Oke, sekian presentasi dari kami dan penjelasan dari kami. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian yang melihat semua, dan semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.